Halo semuanya, selamat datang. Kita kan sering banget ya dengar soal AI atau kecerdasan artifisial. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas apa sih manfaatnya yang benar-benar nyata. Jadi ini bukan lagi soal film-film fiksi ilmiah, tapi tentang gimana teknologi ini udah dan akan terus membentuk dunia kita. Oke, kita mulai dari yang paling sering bikin cemas ya kan? Jujur aja pertanyaan ini pasti pernah lewat di kepala kita semua. Jangan-jangan nanti kerjaan gue diambil alih sama AI. Nah, ini dia pertanyaan horor yang mau kita jawab bareng-bareng. Nah, buat jawab itu, kita harus bedain dulu mana yang cuma mitos dan mana yang beneran fakta. Jadi, di bagian pertama ini, kita langsung aja bongkar mitos-mitos paling umum soal AI. Oke, kita lihat dua ketakutan paling gede. Pertama, soal kehilangan kerjaan. Kenyataannya, ini bukan soal digantiin, tapi lebih ke geser fokus. Jadi, tugas-tugas yang monoton, yang berulang-ulang, biar AI yang kerjain. Nah, kita bisa lebih fokus ke ide-ide kreatif, ke strategi. Yang kedua, mitos kalau AI itu mahal dan ribet. Padahal sekarang tuh udah banyak banget platform AI yang harganya terjangkau, malah ada yang gratis. Jadi, ini bukan lagi cerita soal AI menggantikan manusia, tapi AI memberdayakan kita semua. Ngomongin soal pemberdayaan, ini pas banget nih buat Anda yang punya usaha atau lagi kepikiran mau mulai bisnis. Yuk kita lihat gimana AI bisa jadi partner in crime terbaik buat Anda. Dan ini bukan cuma teori buat masa depan loh, tapi sesuatu yang bisa langsung Anda pakai hari ini juga. Coba deh bayangin, Anda mau bangun bisnis dari nol. Nah, AI bisa bantu di tiap langkahnya. Beneran deh, mulai dari yang paling awal, kayak ide bisnis gue ini oke ndak ya? AI bisa bantu validasi. Terus mikirin nama sama merek yang catchy, serahin aja. Mendesain logo sama website yang kelihatannya pro banget padahal kita nggak jago desain, bisa. Bahkan sampai bikin konten marketing dan nganalisis datanya, AI itu udah kayak copilot setia Anda. Wah, ini sih bener-bener game changer. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Platformnya tuh beneran ada buat semua kebutuhan. Mau bikin rencana bisnis? Ada Appmetrics. Cari nama brand yang pas? Coba Namesnake. Sampai mau bikin video promosi yang keren? Ada Heygen. Intinya, semua alat ini tuh udah siap sedia. Tinggal kita pakai aja. Keren kan? Oke, dari dunia bisnis, sekarang kita pindah ke area yang nggak kalah pentingnya. Pendidikan. Karena di sini potensi AI buat mengubah cara kita belajar dan ngajar itu luar biasa besar. Ada kutipan bagus nih dari John Dewey. Kita belajar bukan dari pengalaman, tapi dari merenungkan pengalaman itu. Nah, ini nyambung banget sama AI di dunia pendidikan. Jadi AI itu bukan mau gantiin guru, sama sekali bukan, tapi AI jadi alat bantu yang super canggih buat mendorong siswa biar lebih banyak mikir, lebih kritis, dan benar-benar merenungkan apa yang mereka pelajari. Kalau kita lihat di level kuliah, dampaknya lebih kelihatan lagi. AI itu bisa jadi semacam tutor pribadi buat setiap mahasiswa. Dia bisa bikin soal ujian yang tingkat kesulitannya nyesuain sama kemampuan kita. Bisa bantu bikin kerja kelompok jadi lebih seru dan interaktif. Dan yang paling keren, AI bisa ngerancang jalur belajar yang beda-beda buat tiap orang. Jadi pendidikannya tuh bener-bener dibikin pas buat kamu. Ini lompatan yang gede banget. Oke, dari ruang kelas, sekarang kita lihat gambaran yang lebih besarnya. Soalnya, efek AI ini nggak cuma di cara kita kerja atau belajar, tapi udah merasuk ke seluruh sistem ekonomi dan bahkan kehidupan kita sehari-hari. Coba lihat angka ini, 340 miliar dolar Amerika. Gede banget kan? Dan ini baru perkiraan nilai tambah dari generative AI. Itu loh AI yang bisa bikin konten baru kayak teks atau gambar, dan itu pun cuma di satu sektor aja, perbankan. Satu sektor. Jadi kebayangkan skala dampaknya ke ekonomi itu segede apa. Ini bukan lagi sekedar perubahan, ini revolusi. Dan efeknya itu udah kita rasain loh, sadar nggak sadar. Misalnya, pas kita butuh nanya sesuatu ke customer service jam 2 pagi, ada chatbot yang langsung jawab. Atau waktu kita lagi transaksi online, di belakang layar itu ada AI yang jagain kita dari penipuan. Bahkan di dunia kesehatan, AI bisa bantu dokter nemuin penyakit lebih cepat dan akurat. Jadi, teknologi ini tuh diam-diam kerja 24/7 buat bikin hidup kita lebih gampang dan aman. Nah, dengan semua perubahan ini, pertanyaan selanjutnya adalah, terus kita harus gimana? Skill apa yang kita butuhin buat bertahan dan berkembang di masa depan? Yuk, kita intip bareng-bareng. Kalau kita lihat datanya, trennya tuh jelas banget. 3 jenis pekerjaan yang paling cepat tumbuhnya sampai tahun 2030 nanti, semuanya berhubungan sama teknologi dan data. Ada spesialis AI and Machine Learning, spesialis Big Data, sama insinyur fintech.
Ini sinyal yang kuat banget, nunjukin kemana arah dunia kerja bergerak. Jadi resep suksesnya gimana dong? Nah, ini dia kombinasinya. Di satu sisi, jelas kita butuh skill teknis soal AI dan big data. Tapi di sisi lain, yang nggak kalah penting justru skill-skill yang bikin kita jadi manusia. Kemampuan mikir kritis, kreatif, tahan banting, bisa memimpin, dan yang paling penting, nggak pernah berhenti belajar. Jadi masa depan itu bukan soal manusia versus mesin, tapi soal manusia yang jago berkolaborasi dengan mesin. Tentu aja dengan kekuatan sebesar ini, ada tanggung jawab yang besar juga. Supaya semua manfaat AI ini bisa kita nikmatin dengan adil dan aman, kita harus banget ngomongin soal gimana cara ngembangin AI yang bertanggung jawab. Kuncinya ada di satu konsep penting, AI yang dapat dipercaya atau trustworthy AI. Maksudnya apa? Sederhananya, ini adalah sistem AI yang dari awal pembuatannya udah mikirin soal keadilan, transparansi, keamanan, dan yang paling penting, selalu ada manusia yang mengawasi. Inilah fondasi biar AI bisa benar-benar bermanfaat buat kita semua, bukan malah sebaliknya. Dan pilar-pilar etikanya ini jadi panduan kita. Kita mau AI yang adil, yang nggak diskriminatif. Kita mau AI yang transparan, jadi kita ngerti kenapa dia ngambil keputusan A, bukan B. Prosesnya harus bisa dijelasin. Terus harus aman dan jelas siapa yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa, yaitu manusia. Ujung-ujungnya cuma satu, AI harus dibuat untuk kebaikan manusia dan juga lingkungan. Titik. Pada akhirnya, kita harus ingat AI itu cuma alat. Sama kayak api atau roda ribuan tahun lalu. Dia bisa jadi baik atau buruk tergantung siapa yang pakai dan buat apa. Nah sekarang, alat super canggih ini ada di tangan kita. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Kira-kira Anda mau pakai alat ini untuk apa?